Ayo, bisa dimulai ya Pak? Ya. Ya, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami Pak. Langsung saja, ini kan tentang pertanyaan where to. Jadi di sini saya akan bertanya tentang dua topik, yaitu tentang W dan hanya. Yang pertama saya tanyakan itu tentang W. W itu adalah tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rancang selama Bapak mengajar. Jadi pertanyaan pertama saya itu, saat Bapak merancang tujuan pembelajaran, bagaimana cara Bapak melihat kemampuan peserta didik gitu Pak untuk menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran? Ya, saya dalam merancang TP itu patuh pada TP yang tertulis di dalam silabus. Jadi bukan karangan saya, tapi itu dari amanah dari kurikulum. Nah, kemudian untuk melakukan sejauh mana mereka tahu dan bagaimana murid itu ya, itu saya biasanya hanya interaksi lisan saja. Tidak ada yang khusus kayak tes tulis, pre-test atau apa, itu tidak. Tapi informal, bincang-bincang tentang sebuah topik itu. Semacam, jadi saya itu langsung sebenarnya untuk menggali sampai sejauh mana mereka itu mengenal, minimal tahu, pernah dengar ya tentang topik tersebut. Jadi berangkat dari topik. Setelah tujuan pembelajaran kan, setelah Bapak menentukan tujuan pembelajaran, kita juga menentukan yang namanya unjuk kerja Pak. Tentang penilaian, mau itu misalnya drama atau sepertinya. Nah itu bagaimana Bapak menentukan kriteria penilaian unjuk kerja itu Pak? Saya melandaskan pada elemen dalam, jadi tidak bisa saya tentukan itu unjuk kerja atau apa, bukan ya. Tapi tujuan pembelajaran di situ saya berangkat dari elemen itu skill. Misalnya menyimak dan berbicara. Maka menyimak itu target saya apa, itu saya tentukan. Terus berbicara apa, targetnya, asesmennya apa, ya, yaitu ditentukan berdasarkan topiknya itu. Jadi urut-urutannya menetapkan TP. Lalu di situ saya melakukan semacam apersepsi untuk mengetahui prior knowledge atau background knowledge dari siswa. Setelah itu elemen, berangkat dari elemen. TP dari TP-nya elemen. Maaf, urutannya elemen, lalu TP, lalu ATP. ATP lalu di kegiatan pembelajaran. Ya, jadi begitu. Misalnya menyimak listening, maka saya sudah menyiapkan yaitu exercise, latihan soal listening. Kalau yang berbicara, speaking, itu unjuk kerja, bisa monolog, bisa dialog, bisa conversation. Terima kasih Pak. Selanjutnya tentang H, yaitu hook, tentang bagaimana cara membuat siswa tertarik dengan pembelajaran. Jadi pertanyaan pertama saya itu Pak, bagaimana cara Bapak untuk melibatkan semua peserta didik itu untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, misalnya untuk menyampaikan pendapat atau dan lain-lain seperti itu, bagaimana Pak? Ya, jadi saya pertama itu adalah memberi frame saja. Frame di sini maksudnya hanya kailnya saja. Jadi mereka lah yang bekerja sesungguhnya. Jadi saya hanyalah fasilitator. Misalnya listening tentang smoking cigarette misalnya, maka saya tidak langsung listening nyetel tip atau apa, itu enggak. Talking about smoking cigarette dulu, menciptakan mindset kita ini biar dipenuhi dengan image tentang smoking cigarette. Nah, kalau kemudian mereka udah siap, kemudian berbicara misalnya tentang offering gitu ya, maka saya itu hanya memberikan pengarahan global. Offering itu apa sih anak-anak? Ya mereka yang menjawab. Jadi offering itu apa? Jawab. Ada yang jawab ini, jawabannya ada yang benar, ada yang tidak karu-karuan. Saya tidak peduli, karena saya hanya ingin to arouse their curiosity and
enthusiasm, ya, hanya membangkitkan rasa penasaran dan rasa antusias itu aja. Nanti kalau udah antusias gampang, udah kerja sendiri jalan, ya. Nah, yang repot kalau nggak antusias sudah, ya. Iya. Jadi itu cara saya itu adalah hanya memberikan overview, yaitu penjelasan yang ringan, yang global saja. Gitu. Berarti dengan cara itu juga Bapak menyampaikan materi dengan agar siswa minat untuk belajar. Betul. Iya. Karena bagaimanapun mereka kan harus diberi modal, ya. Iya. Didaktif kan perlu juga, walaupun dibully, ya, dijelek-jelekan, ya. Iya. Deduktif itu diberitahu dulu baru latihan gitu kan, deduktif. Kalau saya sukanya itu mencampur. Jadi kapan induktif, kapan deduktif. Jadi caranya, hooknya itu, ya, cara membangkitkan keterlibatan engagement student itu dengan memberikan arahan-arahan yang bersifat global. Oke, Pak. Lalu untuk hambatannya Pak, hambatan untuk menghook siswa agar bisa tertarik belajar itu Saya mengatakan tantangan, ya. Tantangan itu dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu dari dalam diri saya, dan dari luar itu luar saya. Dalam hal ini murid. Ya, tentu saja tantangan, hambatan apalah, ya, itu berpusar pada motivasi siswa. Kalau tidak mengerti itu tenang, gampang itu. Yang penting mereka ada niat. Walaupun tidak bisa, yang penting niat. Iya, benar Pak. Itu lebih bagus daripada pinter tapi tidak niat. Jadi saya ibaratkan, saya analogikan, orang nggak niat tuh berat, seperti menarik kerbau bunting. Ya, kerbau itu udah gendut, udah berat, ya, bunting lagi dan mati lagi. Ya. Jadi begitu, ya. Hambatan, challenge, obstacle, apalah namanya, itu pada motivasi siswa. Sedangkan internal dari saya itu adalah rasa fight itu, semangat itu dulu. Kan kadang lelah, ya, tapi kan tidak boleh mengexcuse. Itu kan mengajar itu kan sama dengan berperang. Berarti kan harus sampai menang. Benar. Ibaratnya gitu. Iya, ibaratnya begitu. Ya. Ya, begitu aja. Makanya sekarang harus guru itu refleksi diri. Jangan nyalahkan peserta didik, tapi salahkan diri sendiri. Kayak kekurangan waktu, jam terakhir apa itu tidak bisa diterima. Alasan-alasan seperti itu. Emangnya hanya gua yang dapat jam terakhir? Guru lain juga dapat jam terakhir, ya kan? Nah, kekurangan waktu, ya salahnya kok nggak bisa memanage waktu. Jam terakhir, salahnya nggak bisa menaklukkan suasana di jam terakhir. Nah, akhirnya kita kan. Gitu, ya. Iya. Oke Pak, yang selanjutnya itu ada explore, equip and experience. Oh, baik Pak, yang bagian explore, equip, sama experience itu pertanyaannya adalah bagaimana caranya guru ini mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide. Tadi kan di awal pembelajaran ini peserta didiknya sudah dikasih modal tentang ide awal di pembelajarannya. Nah, untuk nantinya hasil unjuk kerjanya mereka, bagaimana mereka bisa mengembangkan ide-ide yang ada di modal itu di unjuk kerjanya jadi lebih dalam lagi, itu bagaimana Pak? Ya, sekali lagi bahwa yang saya pakai itu adalah eklektik, ya. Eklektik itu gado-gado. Jadi enak, ya, gado-gado ini, ya. Ya. Jadi itu saya tidak terpaku atau dipatok. Ini loh single method yang terbaik, the best single.
no single method the best. Ya, tidak ada satupun mengklaim ini yang terbaik. Karena sikonnya beda-beda. Jadi konkretnya begini, saya kalau misalnya murid udah mulai jenuh gitu ya, kalau saya paksain untuk terus ini nggak jalan nih, maka saya ice breaking, sesuatu yang sudah umum dilakukan. Ice breaking biasanya saya yang bersifat fisik. Mereka kan senang kalau yang fisik itu, yang gerak ya. Udah ice breaking, peras otak lah ya. Ya, ini bukan ice breaking ini ya. Ada kan ice breaking yang udah kita jenuh, diberi teka-teki sulit, Iya, suruh mikir lagi. ya, suruh mikir lagi. Wah, yang ringan-ringan aja lah, yang fine-fine, yang happy-happy gitu. Itu contohnya jadi ice breaking. Kemudian juga ya kadang-kadang saya sih juga otak juga, tapi yang sederhana. Misalnya saya menggunakan chain words, yaitu kata-kata rantai. Ya. Misalnya si A, saya ngomong car, mobil. Maka si A ini akan meneruskan membentuk rantai ngomong kata yang lain dalam bahasa Inggris yang berakhiran R. Misalnya saya ngomong car, itu langsung radio, orange, economics, student, time, ego, nah, dan seterusnya. Kadang saya guyon nih, ladala, ya. Nggak tahu jawabannya, ya. Nah begitu ya. Jadi segala daya upaya saya gunakan, bahkan yang tidak keluar pakem, bahkan yang keluar pakem, yang menurut teori teori pedagogi nggak ada ini dicari referensinya, tapi terbukti efektif, kenapa enggak? Asal tidak menyangkut sara, hukum, politik, dan seksual, ya, pornografi, tidak mengandung hal-hal yang jelek, yang bahaya dan tidak boleh, ya, gitu, ya. Baik. Selanjutnya ya ini bagian R Pak, ya ini rating, revisit, and revise. Apa? Rating, revisit, and revise. Ya. Pertanyaan pertama yakni bagaimana Bapak ini mendorong peserta didik untuk rating tentang pemahaman materi yang sebelumnya? Rating. Ya, Memberi nilai, ya. Memikirkan Rethink, ya. Oh, rethink, ya. Oke. Karena saya pikir tadi adalah rating, ya, writing, ya. Rethink, ya, berpikir ulang. Re itu kan kembali, ya. Think itu kan berpikir kembali. Berarti itu saya adalah kegiatan merefleksi, mereview, refleksi paling tepat. Merefleksi itu kan artinya apa saja yang sudah diperoleh, dipelajari, itu direnungkan, mana-mana yang belum paham, mana-mana yang sudah paham. Nah, juga bisa, kalau saya biasanya ya biasa-biasa aja di kegiatan penutup itu saya hanya mengambil kesimpulan, terus refleksi, ada pertanyaan, gitu aja. Ya. Berarti di bagian penutup saja ya Pak? Penutup saja, akhir pembelajaran. Ya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana Anda memberikan feedback dan juga penilaian agar peserta didik ini meningkatkan hasil kerja peserta didik seperti presentasi dan juga hasil produknya, Pak. Melalui feedback dan juga memberi feedback, ya. Anda, ya. Kalau unjuk kerja, feedback itu saya berikan setelah akhir semua tampil. Itu secara klasikal, tidak menunjuk si A, si B. Secara umum. Secara klasikal umum, ya. Karena kenapa pada level itu harapan saya yang merasa kena apa yang saya omongkan itu ada tahapnya. Tapi kadangkala juga individu memberikan masukan secara individu, yaitu penayangan nilai. Misalnya si A dapat 90 karena dari sisi ini sudah bagus. Kenapa nggak bisa 95?
karena ada sisi lemahnya di sini gitu. Itu untuk unjuk kerja. Kalau untuk ulangan feedbacknya ya jarang saya lakukan, hanya ya nilai itu sendiri sebagai feedback gitu. Pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana Bapak dapat mendorong peserta didik untuk memanfaatkan pembelajaran sebelumnya dan keterampilan yang telah mereka miliki, misalnya speaking atau yang lainnya, oleh peserta didik pada mata pelajaran yang akan datang. Ini apersepsi gitu ya, semacam apersepsi ya. Yang jelas saya itu setiap kali saya ngomong yang saya lakukan ya, setiap mau mengajar tampil begitu tuh langsung yang saya tanyakan itu minggu pertemuan sebelumnya itu belajar tentang apa, tentang simple present Pak misalnya, sudah ngerti simple present sudah Pak, terus kegiatannya apa waktu itu, ngerjakan soal begini, lalu dihubungkan dengan sekarang kita akan ada topik baru yaitu tentang rutinitas. Kira-kira bisa nggak anak-anak simple present time itu tadi untuk topik rutinitas? Ya ada yang bilang bisa, ada yang tidak bisa dan sebagainya. Jadi cara saya itu supaya nggak terputus dengan yang sebelumnya. Itu kan namanya prior knowledge, yaitu pengetahuan yang diintik yang sudah ada di otaknya dia. Gitu. Ya begitu aja, hanya untuk refreshment, penyegaran itu aja. Nah, begitu aja. Baik, terima kasih Pak. Mungkin akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Baik, selanjutnya pertanyaannya dari saya Pak. Ini bagian apa? Bagian E. Exhibit dan juga evaluate. Exhibit sama Evaluate. evaluate. Ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita sebagai guru atau peserta atau pendidik membimbing peserta didik untuk mengevaluasi diri, melihat apa yang telah mereka lakukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, sehingga mereka mempunyai motivasi untuk terus belajar dan juga menentukan tujuan dari masa depan mereka. Ya, ini pertanyaannya mirip dengan sebelumnya ya. Yaitu ada kaitannya dengan feedback gitu. Mengevaluasi diri gitu ya. Nah, itu tadi bahwa saya memberikan masukan-masukan evaluasi berdasarkan tampilan mereka. Tentu saja kita harus hati-hati di situ, jangan sampai patah hati. Jadi feedbacknya itu kalau dia sebenarnya jelek, tapi nggak boleh ngomong jelek kamu itu, nggak, ya perlu ditingkatkan. Kamu sebenarnya bisa ini. Tadi itu kan dapat 75, seharusnya kamu bisa mendapatkan lebih ya, dengan cara memperkuat sisi ini, karena tadi saya lihat tuh sisi ini agak kedodoran misalnya begitu ya. Jadi intinya itu saya tidak setiap kali aktivitas ada feedback. Itu biasanya feedback itu saya hanya saat unjuk kerja, terus kalau nilai ulangan ada yang komplain, loh saya kok dapat sekian. Jadi tidak setiap kali setiap aktivitas diberi feedback, nanti jenuh ya, kekenyangan, akhirnya nggak bermakna ya kan, seperti obral kata aku cinta padamu ya, sehari sudah sampai 10.000 kali ya, lama-lama curiga pasangannya ya, ini ada apa ini, ada udang di balik rempeyek ini begitu ya. Apalagi yang masih pacaran ini ya kan, sedikit-sedikit pacarnya satu, aduh aku cinta kamu, seharusnya kan ditolong, bukan aku cinta padamu, udah jelungup nggak ditolong, sayang aku cinta padamu ya, yang bener kan langsung ditolong ya kan. Nah begitu, yang sudah menikah pun juga jangan obral sedikit-sedikit ngomong ma I love you ya pak I love you, terus akhirnya jadi kebiasaan, tidak memilih, akan terdegradasi makna cinta itu tanpa disadari. Ya rutinitas saja, otomatis itu ya, yang momen-momen spesial saja ya, misalnya saat terjadi konflik ya kan, saya ngalah, apapun terjadi aku tetap mencintaimu ya,
mendamaikan, ya kan, bermakna. Hampir hancur terus tidak hancur gitu. Nah, maaf if it is out of topic ya. Ya, jadi begitu ya. Kira ya. Baik, saya kira cukup untuk topik itu Pak, karena sudah Ya. saya rangkum. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan tentang organize. T itu apa T itu? T-nya Oh, udah ada ya. Oh, T ya. masih itu Pak. Oh masih. ya, sekarang Ya, organize dulu Pak. organize. Ya. Sebelumnya pengalaman yang paling menarik saat mengajar itu apa Pak? Sampai siswa tuh nyantol gitu sama materinya. Ya. Itu maksudnya pengalaman menarik bagi saya. Ya. Bukan bagi murid ya. Bukan Pak. Oh ya. Bagi Bapak. Ya. Tidak ada kepuasan dan kebahagiaan seorang guru itu selain saat muridnya itu memahami materi kita, bersikap manis kepada gurunya, menghormati, terus kemudian pekerja keras ya. Pokoknya yang ideal-ideal begitu ya. Saya ambil contoh konkret saja, satu aja. Saat saya memberi nasihat, wejangan itu mereka memperhatikan, bahkan ada yang kayak tersentuh gitu loh ya, terkena apanya wilayah kesadaran ya, kesadarannya yang wakal, terus tahu-tahu kayak terus dia nunduk, terus kayak menyesali. Nah itu bukan saya terus langsung kapok loh, bukan, tambah saya itu langsung dredeg kayak apa, terharu ya, bersyukur kepada Tuhan, artinya nasihat saya didengar, dan keuntungan kan yang merasakan dia, bukan saya ya kan, kebermanfaatannya itu dia yang memetik, bukan Pak Misi gitu ya. Itu konkret itu ya, karena baru aja saya tadi ya, kelas ini udah berubah baik, apa tidak seperti waktu kelas 11. Waktu kelas 11 dulu udah mau males tugas itu, sampai saya yang ngemis ya, pokoknya ya wengkel. Terus ini di kelas 12 tidak lagi seperti itu, mungkin takut kali ya mereka ya, karena kan sudah mau lulus itu ya, udah mulai kena ini, mikir masa begini terus, saya kan semakin tua ya kan, mulai mikir masa depan ya, baik gitu. Pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana Bapak mengatur dan mengkondisikan kelas supaya tertib? Mengkondisikan kelas atau murid supaya tertib gitu ya, biasa aja, saya konvensional aja. Kalau rame ya langsung saya tegur, maaf anak-anak, tolong jangan rame ya, ini bapak ngomong. Kasihan dong kalau ada yang ngomong nggak ada yang dengarkan. Nanti kamu ada saatnya boleh ngomong, saya yang mendengarkan. Gitu yang pertama. Yang kedua, teguran keras juga, marah, udah keterlaluan. Ya nggak mungkin, ya kadang halus bisa, tapi kadang juga perlu hal-hal tertentu itu. Ada si tipe murid itu yang ini nggak bisa, ini disindir-sindir itu nggak ngerti. Oh enak ya, waduh enak. Nah, yang lainnya melotot-melotot ingin mendengarkan pelajaran, waduh itu enak, kayak di kafe rame sendiri, itu nggak terasa. Ya langsung to the point, kamu gitu. Nah, begitu. Yang penting itu keteladanan dari guru dulu. Kalau guru itu sudah bisa jadi teladan, maka dia itu akan mau ngomong dan memerintahkan itu akan manjur. Kalau enggak jadi teladan, maaf, gak berani saya. Makanya sebelum ini ke diri sendiri dulu. Sudahkah saya sudah seperti itu? Kalau sudah, mantap, percaya diri. Tapi kalau belum, ya jangan dulu gitu ya. Yang terakhir Pak, Ya. bagaimana Bapak meminimalisir
miskonsepsi terkait pengajaran. Jadi ketika peserta didik ini mendengar materi yang Bapak sampaikan, peserta didik ini paham apa yang mereka dengar gitu. Itu biasanya saya melakukan itu di kegiatan penutup. Kegiatan penutup yang namanya refleksi. Itu biasanya question and answer, tanya jawab. Terus kemudian juga mengobservasi wajah-wajah mereka. Ada kan wajah yang bingung, ada. Kalau kita curigai bingung itu yang ditanya. Meskipun kecurigaan kita bisa salah. Karena dia bingungnya karena mikirkan yang lain. Kalau materi udah ngerti. Ya kan? Ya namanya upaya ya. Kan segala cara bisa ditempuh. Yang jelas mereview, langsung wawancara, tanya jawab, sudah mengerti atau belum? Itu Pak dari saya. Ya, oke. Oh ya. Jadi yang terakhir ini bagian T atau Taylor ya Pak? Apa? Taylor. Adjustment. Adjustment. Yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan peserta didik untuk menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Itu yang dimaksud adalah mengenal peserta didik begitu. Maksud pertanyaan itu. Mengakomodasi profil peserta didik. Jadi mengakomodasi gaya belajar. Oh, itu namanya diagnostic test atau diagnostic assessment. Saya melakukan itu di awal saja, tapi tidak selalu. Dengan teknik yaitu hanya menanyai seperti pertanyaannya Adam tadi ya, bagaimana mereka seberapa jauh mengerti. Jadi hanya lewat wawancara aja, klasikal. Kalau untuk proses pembelajarannya sendiri Pak, ketika ada dinamika di dalam kelas, ada perubahan kondisi, bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut dengan tetap memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Ya, banyak dinamika yang terjadi, salah satunya itu suasana tidak kondusif. Misalnya tahu-tahu ada kegiatan, pernah ngalami sendiri ya, tahu-tahu ya ini harus kumpul di situ, langsung begitu ya, itu dinamika. Nah tapi kalau semacam itu saya tetap nggak mau menyerah ya, tetap saya sisipkan ya, nanti tugasnya tolong dilanjutkan di rumah misalnya begitu. Nah kemudian kadang juga ini tidak sulit ini dilanjutkan karena anak-anak ini sudah mogok istilahnya, maka itu saya harus berimprovisasi dengan menurunkan derajat keseriusan dalam mengajar. Misalnya yang ringan-ringan aja lah, diajak ngobrol tentang life skill, keterampilan hidup ya, itu supaya mencairkan suasana. Nanti kalau sudah kecas ya, langsung semangat, kembali lagi ke materi begitu ya, tidak kaku harus memaksakan apa yang sudah direncanakan. Jadi yang ada di modul ajar itu adalah plan A. Plan A kan bisa meleset ya, bisa mengalami kesulitan, maka harus kita siapkan plan B. Plan B-nya itu namanya improvisasi. Guru tidak boleh kehabisan cara. Kan mereka nggak ngerti kan. Nah, ngomongkan simple present, tahu-tahu kita anak-anak siapa yang pernah ke Jatim Park 3, ya kan? Karena kondisinya sudah tidak mungkin. Dikasih ilmu tumpah saja, karena embernya sedang ditutup oleh lelah, capek, jenuh, marah, nggak respect sama guru, terus panas lagi, ya kan? Makanya sekarang banyak yang pakai portable itu, ya cewek-cewek itu gini ya. Cowok malu mungkin ya, cewek itu gini sampai lupa Pak Misi ngomong apa ya.
oh, apa Pak? Gitu ya. Jadi begitu ya. Itu pertanyaan. Ya baik, sepertinya sudah Pak. Sudah, Pertanyaannya. ya. Terima kasih. Ya mohon maaf ya kalau jawaban saya itu mungkin kurang sistematis, tidak terstruktur dengan baik karena saya apa adanya. Nanti kan situ yang tugasnya mengolah ya, mengolah. Kalau saya pokoknya lepas gitu aja udah. Tambah susah nanti kalau nanti akhirnya dibuat-buat ya kan? Apa itu namanya tidak real terjadi, dia diada-adakan gitu, nanti mempengaruhi hasil penelitian. Kan harus jujur kan, prinsip penelitian salah satunya adalah jujur gitu ya. Oke baik Terima kasih, Pak. ya, sama-sama ya, selamat siang.